video ini selain untuk memenuhi tugas mata kuliah, wawancara ini juga bertujuan untuk apa sih? Pertama ini mengembangkan pengetahuan tentang sains dan praktik pendidikan. Yang kedua mengumpulkan data dan informasi tentang isu pendidikan. Ketiga hanya mengidentifikasi strategi dan solusi untuk teruskan dengan pendidikan. Yang keempat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Yang kelima menghasilkan konten edukatif dan masyarakat. Berikut tayangan video wawancara bersama narasumber Baik Pak, langsung saja kita ke pertanyaan. Apakah Bapak siap? Insya Allah. Pertanyaan yang ke satu itu mengenai pendidikan. Menurut Bapak, apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu sebuah proses untuk berubah dari yang kurang baik menjadi baik, Ya. dari yang terah. Sehingga pentingnya sebuah pendidikan ini, makanya dalam konsep Islam itu pendidikan itu sejak dari kandungan ya, dalam sebuah hadis sejak turun dari ayunan sampai ke masuk ke dia. Hanya saja yang sering dilupakan para orang tua bahwa sejatinya itu pendidikan itu adalah kewajiban dari bapak dan ibunya sebetulnya. Cuman hanya karena bapak ibunya tidak sempat sehingga dititipkanlah kepada yang namanya guru. Makanya guru ini sejatinya itu adalah mewakili orang tua. Iya. Dan perlu juga disampaikan ke anak didik kita bahwa guru itu hanya mewakili bapak ibu, yang makanya hendaknya siswa-siswa itu hendaknya ya ngikutin apa yang disampaikan bapak ibu. Yang sangat disayangkan kalau ada beberapa kasus guru itu malah terkesan tidak diperlakukan. Ini ada 1-2 siswa kenyataannya seperti ini. Bisa gitu saya ingat. Kalau mengutip Ki Hajar Dewantara itu dengan fitur-fiturnya yang sangat terkenal bahwa seorang pendidik itu adalah enarso sung tulodun ya, di depan dia memberi teladan, matio mamong tarso, ketika di tengah anak-anak didiknya memberikan motivasi. Dan tubure handayani, di belakang anak didiknya itu ya memberikan dorongan ya. Makanya seorang pendidik yang bagus itu ketika berharap, bercita-cita anak yang dididiknya itu lebih baik daripada dirinya. Jadi kalau ada pendidik kok disaingin sama anak didiknya kok malah merasa bersaing, itu enggak bagus. Malah justru alhamdulillah anak didik saya lebih baik daripada saya. Seperti ini bagus ya. Petua dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ya. Manfaatnya sedang. Sebetulnya harus ada timbal balik ya. Dari 3 pihak. Dari orang tua, dari si anak itu, dan juga dari pendidik. Kalau 3 unsur ini tidak bekerja sama dengan baik, yang terjadi ya rusak pendidikan. Makanya ada hal yang penting yaitu terkait dengan hati ya, hati. Kalau masing-masing ikhlas insya Allah ya, insya Allah. Kalau zaman dulu bapak saya itu ketika menitipkan ke guru itu ya sudah, mau diapain apa saja mau nggak terserah. Jadi nggak ada namanya murid mengadu ke orang tuanya. Misal apa, tangan saya dipukul pakai penggaris sama bapak ibu guru gitu. Orang tua kita malah bilangnya apa? Ya kamunya sendiri yang nakal sih. Hanya wajar bapak ibu guru. Nah, kalau ada 1-2 pendidik ya kurang pas dalam pendidik, tugas atasan
Yes, apa? Untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai isu sosial dalam pendidikan, Pak. Jadi, bagaimana memastikan siswanya itu dengan latar belakang yang berbeda-beda itu dapat mengakses pendidikan secara efektif, Pak? Sama persis berbeda. Ya, ini butuh taktik yang lebih ya, di makanya harapan saya itu perjalanan setelah jadi mahasiswa berhenti di situ. Beberapa waktu yang lalu diundang ke lembah kecil nggak? Siapa yang Saya. datang? Iya. Nah, enggak. Itu dalam rangka pengawal. Jadi bukan hanya good secara akademis, tapi good secara lain. Ini juga barangkali ada di sana nanti ada foto ya itu ada sedikit masalah selama di perkuliahan. Karena mentor Mbak Indah itu sudah lulus kuliah, tentu sudah paham dunia kampus. Kalau Funoni itu STT Tengkok kan. Enggak saya tahu cara udah gitu gitu saja. Balik kita juga diajak saja. Teman itu hanya satu. Anaknya kan ibu kan. Iya, bareng saya. Yang anak saya cerita anaknya Pak Wid mana? Iya. Pada kacung semua. Pada kacung semua, Anaknya Euro, Pak Wid kaget. asli. Pentingnya itu dalam rangka Pak mengawal upaya himba Iya. sehingga yang merasa rendah diri jadi terangkat. Ya, yang ya intinya kalau Islam itu kan mengangkat derajat seluruh elemen manusia, ya yang kurang mampu, ya ada yang mungkin ada yang kekurangan, tapi ya, Islam itu mengangkat derajat. Makanya saya kenapa aktif di Menteri Islam karena aktifnya adalah ya itu juga cipta nggak? Ya, dia kenapa? Masa itu bareng sama mahasiswa yang lain. Dari 3 kampus untuk ditarik ke Islam sampai sekarang pusatan perkembangan. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya selesai maksudnya tidak ada tanggung jawab yang lebih saya supaya yang merasa termarginalkan dari sisi sosial ini dia akan kembangkan dan semakin percaya diri. Kemarin mau jadi Ustaz, saya kemarin beli motor dari Pemprov. Ya, dapat ya, dapatnya 4,8 ya. Ya, ditambahin luar biasa. Semula kan pulang ngaji itu ya, tak antar sampai ini SPBU Pedalung Sukung ya, dan ketahan itu rumah ya, setiap selasan itu. Di hari itu hari Rabu kan Mas Spesialis 3 kampus mahasiswa Oriong mentoring keislaman dari saya yang pegang dalam rangka apa supaya mereka punya nilai yaitu ya excellence secara akademis harus secara akhlak moral juga indah tidak akan pernah menemukan misal wasiat subjektif prakok karena ya kita ngajarin bener loh apalagi miras nggak bakalan coba lah jadilah Mas Haji Pinal itu menjadi sosok manusia yang anti beda sama yang ini coba untuk perhatikan negara karena Mas Haji kurang sekali mentoring ke selalu satu-satu nah ya tapan barangnya itu kalau bisa jangan lepas kalau sekarang udah lolos komunikasi hubungi saja Ustazah saya pengen kaji baik Intan juga ikut saya insya Allah tentu ya akhwat Ikhwan tidak bisa diganggu ya kita untuk mengangkat derajat hanya final ini budak itu tapi ketika
mereka ikut tarbiyah sama Rasulullah, ya pengetahuannya di sederajat sama sahabat-sahabat Allah misalnya. Walaupun beliau itu mantan budak, itu derajatnya di atas demikian tinggi oleh Islam. Di Amerika itu mengapa negara-negara banyak yang masuk Islam kan? Di Amerika itu rasial ini itu tinggi. Orang kulit putih, orang kulit putih, orang kulit hitam itu di nomor 2 kan. Tapi begitu masuk Islam ternyata derajatnya sangat. Yang membedakan adalah takwa. Ini kena akromina atau akol indallahi atqakum. Pertanyaan kedua itu, apa strategi mengatasi perbedaan sosial dan ekonomi di kalangan siswa, Pak? Tarbiyah. Ya, tarbiyah. Tarbiyah ini istilah Arab, artinya pendidikan juga, yaitu menyadarkan, mengkuduakan, ya, menyadarkan. Ya, salah satunya itu ya terkait dengan mengawal anak-anak kita, mengawal siswa-siswa kita, mengawal mahasiswa-mahasiswa kita dengan ya pelan-pelan untuk ikut memecahkan masalah yang dihadapi, ya ikut memecahkan masalah yang sebetulnya simpel saja. Saya ketika mentoran keislaman karena besar itu mahasiswa semua diskusi terkait dengan tarbiyah itu dan ya mempikiran karena ya kamu saya juga kuliah juga susah dengan itu ya sehingga untuk mendapatkan justru ikut merasa itu sambil sedikit demi sedikit bersama-sama menyelesaikan masalah. Seminggu sekali. Sebetulnya sih kalau gampangannya ini memang tanggung jawab ini ya salah, tapi ya kita lakukan. Contohnya itu adalah sekedar membantu. Jadi penyadaran itu. Nah, penyadaran itu bisa juga dengan membaca buku itu teman yang menegur kita tanpa kita pernah merasa tersinggung. Itu ajaibnya sebuah buku. Jadi ketika kita membaca buku ya dan nyinggung diri kita nggak mungkin buku ini kita banting, wah ini nyinggung saya, ini buku ini nggak mau baca. Tapi kan kadang masukan itu ketika disampaikan teman dekat boleh jadi bisa tersinggung. Ya, bisa tersinggung. Makanya tadi dari awal saya katakan rajin-rajinlah bermain bagus. Tidak harus beli. Mungkin kalau untuk teman-teman yang marginal, yang duitnya pas-pasan gitu, enggak inilah tidak rekomend itu ini. Tapi udah main saja bagus. Kalau main ke tukang koran mungkin nggak enak loh, banyak baca koran nggak gedean. Kita perpustakaan apa? Di kampus ada kan perpustakaan? Perpustakaan sudah ngerasa punya udah dibaca semua, udah disering ini. Dosen ditanya apa? Bakal terarti. Yang gitu ya. Jadi sering-seringlah mengupgrade diri, dengan otodidak terutama ya sudah. Jangan lupa lebih banyak kumpul dengan orang ya, bisa memberikan nilai lebih daripada di rumah. Saya tidak melarang kumpul dengan orang ya nggak ada gimana gitu ya, kumpul saja. Cuman intensitas kumpulnya itu katakanlah 75% dengan orang yang bisa banyak memberikan manfaat, 25% ya sekedar pertemanan biasa saja. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak menangani isu bullying dan diskriminasi di kalangan siswa? Bullying. Kami dengan mengajarkan putra
ya lebih meningkatkan diri pada spiritualitas kita langsung. Kalau misalnya kakak boleh itu ya biasanya kakak tingkat ya kan gitu. Tapi kalau kakak tingkat yang spiritualitasnya baik, saya juga pegang kakak tingkat juga. Saya pun juga tidak hal-hal yang baik. Insya Allah sesuai dengan posisi masing-masing. Ini kewajiban kita selalu aktif kelas dekat memperhatikan kakak tingkat sesuai dengan posisinya dan menyayangi ada dan itu terjadi seperti itu dan itu sesuatu hal yang mahal sesuatu tidak harus dicap tidak dari besar karena jadi musola kan harus banget kalau dari musola memang kalau kami istirahat kalau sholat itu kalau kita detik dan kalau hati kita sudah lembut kita nanti selaku nanti ketika jadi kakak tingkat tidak akan melakukan dulu ya ada jadi sedang ngerjain tugas dari dosa apa yang Vanita kok bisa bantu keren itu saya sentuhan ya juga ada kita akan mungkin akan berpikir datang ya Allah perhatian banget ke dalamku jadi dalam tanda petik ini kan merasa terlindung kalaupun kita misalnya boleh dan kakak kelar ya sudah mungkin karena belum adanya kesadaran jadi Baik Pak, terima kasih. Beberapa pertanyaan dari kami. Harapan Bapak, apa harapan Bapak untuk sistem pendidikan di masa yang akan datang dan pesan Bapak untuk generasi mahasiswa atau siswa di masa yang zaman sekarang? Harapan kita pendidikan ke depan itu semakin baik dan semakin baik itu pendidikan yang sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing karena tidak bisa ya disamakan difokuskan masing-masing daerah yang saudara-saudara kita di luar Jawa itu secara fasilitas mungkin beda sama di Jawa ya sehingga tidak bisa dipukul rata sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan berikutnya yang menangani masalah pendidikan kita harapkan yang paham pendidikan ya alhamdulillah menteri sekarang itu paham pendidikan karena figurnya memang pendidikan gitu ya nah dulu di daerah saya pernah itu kepala dinas pendidikan dokter artinya kan kurang pas di daerah kita sampai kan benar dia benar sih hanya nggak ada tokoh pendidikan aja yang jadi kepala dinas pendidikan jadi semua alhamdulillah sekarang ini menteri pendidikan paham ya dan kedepannya kita harapkan juga kalau misalnya ada proses pergantian itu juga yang menangani pendidikan kita harapkan yang paham terkait dunia pendidikan. Yang kedua untuk adik-adik yang sudah ya jangan takut untuk berbuat salah ya jangan takut untuk melakukan inovasi ya kalaupun ada kekurangan justru itu kita perbaiki kalaupun ada kesalahan itu kita revisi ya kita revisi justru aneh ketika anak muda mahasiswa itu miskin inovasi miskin kreativitas itu malah aneh banyak-banyaklah kreativitas banyak-banyaklah inovasi munculkanlah keberanian karena itu ciri khas anak muda
Jangan anak muda malah kebalikan. Kalaupun ada kekurangan diperbaiki, ada kesalahan diperbaiki. Seperti itu aja. Seperti jangan dikira saya mengelola zamannya ini masing-masing angkatan itu. Oh, tahun kemarin ada kejadian begini, maka angkatan oh, alhamdulillah semakin tahun semakin semakin tidak. Tahun pertama punya Pak. Itu proses. Barangkali ini ya. Saya mengutip seorang aktivis details pendidikan, walaupun dia hanya lulusan aliyah, fokus mendirikan Bekasi sana mendirikan yayasan pendidikan IKO SD SMP. Beliau mengatakan begini, diperlukan satu hentakan yakin yang berangkat pada sebuah keberanian yang tidak pernah lapuk. Saya ulangi ya, diperlukan satu hentakan yakin yang berangkat pada sebuah keberanian yang tidak pernah lapuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pesan dan harapannya. Semoga nanti wawancara ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, terima kasih sekali lagi atas waktu dan ilmu yang Bapak telah bagikan kepada kita. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak. Semoga video